Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Minasan, konbanwa, genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Oji-chan Story. Dan kali ini Oji-chan Story akan informasikan ke kalian terkait dengan bagaimana cara donor darah saat bulan puasa. Jadi kebetulan barusan Oji-chan baru pulang dari donor darah di daerah Bekasi, dan ini buktinya kurang lebih seperti ini. Ya, dan juga Oji-chan dapat seperti biasa goodie bag seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini goodie bagnya. Dan Oji-chan hari ini sebenarnya itu Oji-chan kebetulan ini adalah yang ketiga rutin Oji-chan untuk ya istilahnya hampir per 3 bulan kayak gitu Oji-chan rutin untuk donor darah, karena dulu ceritanya mungkin kalian bisa lihat di video-video Oji-chan sebelumnya. Jadi ibu Oji-chan itu sakit dan Oji-chan nggak bisa ada di sana gitu, dan Oji-chan minta beberapa teman secara online kayak gitu, dan banyak orang yang istilahnya menawarkan diri untuk membantu keluarga Oji-chan gitu. Akhirnya mereka datang ke istilahnya ke rumah sakit terdekat waktu ibu dirawat dulu, dan dari situ Oji-chan mikir, ih keren banget itu orang-orang tersebut, mereka istilahnya bukan saudara atau apa gitu mau membantu. Dan akhirnya Oji-chan pikir yang ya apa salahnya gitu. Oji-chan juga yang ya setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali Oji-chan istilahnya rutinkan untuk berdonor darah, karena istilahnya Oji-chan pikir darah yang Oji-chan kasih ini siapa tahu akan berguna untuk orang lain seperti itu. Dan ya semoga kalian juga kalau ada kesempatan ya silahkan donor darah. Sebenarnya manfaatnya apa sih? Untuk manfaatnya sebenarnya kalian bisa cari di internet ya, banyak manfaatnya. Cuma yang pasti ini menurut Oji-chan ya, menurut Oji-chan pertama adalah ketika selesai donor darah itu Oji-chan merasa ringan, gak tahu kenapa, kayak misalnya sakit kepala dan lain-lain itu kayak pada hilang gitu. Terus badan juga lebih fresh seperti itu, enak. Terus keuntungan lainnya adalah apa ya? Nggak tahu ini sugesti atau enggak, jadi kayak badan tuh ada kan kayak gatel-gatel kayak gitu ya. Nah ketika udah selesai di apa namanya ini apa namanya di darah diambil kayak gitu, kayaknya tuh yang gatel-gatel yang sebelum ada gatel-gatel kayak gitu itu pada hilang, nggak tahu mungkin kebetulan saja sekali ya itu. Terus juga Oji-chan mikirnya kalian mungkin pernah dengar bekam ya. Bekam itu adalah salah cara orang muslim untuk menghilangkan penyakit, dan bekam itu kan sama kan ngambil darah dari badan juga. Nah Oji-chan juga melakukan bekam, tapi memang tidak sering karena kalau bekam kan bayar ya itu sekitar 50.000, makanya Oji-chan kadang agak males untuk bekam. Bukannya apa-apa karena bayarnya itu ya 50.000, sedangkan kalau donor darah kan enggak tuh, kita tinggal istilahnya nyerahin darah kita aja ke mereka gitu ya, itu kan gratis gitu. Jadi itu yang pertama memang Oji-chan pikir untuk donor darah. Terus juga ya tadi ya donor darah ataupun darah kita yang kita berikan ke orang lain itu bisa jadi sedekah kita gitu. Dan Oji-chan berpikir ya koreksi kalau salah, jadi misalnya darah kita digunakan oleh orang gitu, terus orang tersebut tuh melakukan kegiatan yang baik-baik, itu juga bisa jadi gitu mengalir ke kita juga, karena kan memang kita istilahnya memberikan darah kita gitu ke orang lain kan, seperti itu. Lalu gimana dengan yang jelek-jelek? Gimana ya? Kalau jelek semoga saja sih tidak ya, tidak mengalir ke kita. Semoga yang jelek tetap ke orang tersebut karena mereka melakukan hal yang jelek. Tapi yang bagusnya Oji-chan juga dapat hal-hal yang bagusnya tersebut. Dan lihatin mungkin kalian masih ataupun sedang mendengar ada beberapa kayak ngaji kayak gitu, karena memang saat tadi Oji-chan baru nyampe itu kayaknya lagi pada mulai traweh, jadi Oji-chan nggak traweh kayaknya hari ini. Dan mungkin kalian pengen tahu isinya seperti apa sih yang ini ya, mungkin kalian sudah tahu juga, tapi Oji-chan akan tunjukin ya isinya apa saja ya. Lumayan ya lah, habis apa namanya donor darah dapat Tenggo, Yakult, air mineral, jus, sari kacang hijau, dan yang terakhir adalah mie instan seperti itu ya. Sudah tidak ada ya, paling goodie bagnya seperti itu saja. Dan tadi kebetulan caranya gimana? Nah caranya adalah pertama kalian datang ke Palang Merah Indonesia terdekat. Nah ketika datang di situ bilang saja kalian mau ini apa namanya, mau donor darah. Nanti kita kalian donor darah, inget-inget ya, biasanya ada di entah itu dokter ataupun susternya akan nanyain sudah pernah atau belum, karena ada beberapa yang mungkin ada beberapa data yang sedikit berbeda kali ya dicatat sama si dokternya. Nah biasanya kalau misalnya kita kayak Oji-chan ini kan, Oji-chan kurang lebih kan berlangganan, Oji-chan ada kartu seperti ini
Ya, jadi tinggal nyerahin saja, nggak perlu dicek lagi. Oh, dicek mah pasti ya, cuma maksudnya tuh sudah pasti gitu. Oh, kelihatan ini ada buktinya, udah bukti validnya gitu bahwa Ojicang darahnya adalah B seperti ini. Dan nanti ketika datang ke situ nanti Ojicang akan ditanya-tanya ya secara singkat kayak gitu, terus dicek secara suhu dan juga beratnya berapa. Nanti Ujang isi formulir, misalnya isi formulirnya tentang apa, biasanya sih kayak misalnya apakah 3 tahun terakhir itu pernah keluar negeri, apakah ada penyakit hepatitis, terus juga HIV, berhubungan seks secara abnormal dan lain-lain. Itu akan ada listnya, kalian tinggal isi saja, apalagi sekarang lagi COVID ya, itu juga lagi ditanyain. Dan kebetulan Ujang sekitar 2 minggu yang lalu itu kan kalau nggak salah 2 bulan ya, itu kan diduga terkena COVID kan, karena dadanya ya kurang lebih Ojicang agak sakit, terus juga pas demamnya itu kan 2 hari berturut-turut ya, istilahnya nggak sembuh-sembuh gitu. Mungkin bisa jadi itu COVID-nya, makanya ketika ditanya Ujang pikir waktu ditanya gimana udah terkena COVID, nah Ujang bilang ya nggak tahu dok, coba kalau pas terakhir memang pas PCR ataupun swab test itu memang hasilnya adalah negatif seperti itu. Ketika dicek di awal, nanti kalian akan nunggu lagi antrian yang kedua. Nanti di antrian kedua itu ya ditanyain istilahnya sedikit lebih detail gitu. Misalnya kayak apakah tidurnya itu 5 jam lebih atau tidak, terus juga punya riwayat penyakit asma, bla 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 seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita akan dicek dan di sininya tensinya berapa. Tadi kalau nggak salah 110 gitu ya. Nah, ketika udah selesai, nanti di sini di bagian sini nggak tahu ini atau ini ya, itu di yang kayak tembakan gitu ya, buat ngecek jadi HB-nya tuh berapa katanya. Nah, ketika udah dicek, Ojicang akan cuci tangan. Nah, ketika cuci tangan langsung datang ke salah satu ruangan, nanti tinggal rebahan dan ya darahnya diambil kayak gitu. Nah, sebenarnya sih ada perbedaan nggak antara puasa dengan tidak berpuasa? Sama saja sih kalau menurut Ojicang, cuma memang waktunya saja gitu. Tadi Ojicang itu agak ngantri. Mungkin orang-orang nunggu ini, kalian nunggu berbuka puasa, setelah buka puasa mereka baru datang ke PMI. Karena biasanya waktu Ojicang datang itu nggak begitu ramai, dan tadi itu ramai. Terus juga sepertinya ya, kayaknya ada orang yang membutuhkan darah, terus orang-orang yang tadi itu istilahnya relawan kayak gitu, pada datang ke situ. Soalnya pas kebetulan kalau Ojicang kan datang hanya ini doang gitu, tapi tadi kalau mereka itu ada kayak lembaran gitu khusus, Ojicang pikir wah itu Ojicang harus ngisi itu atau enggak ya gitu. Nah, ketika Ojicang denger nguping-nguping kayak gitu, ternyata mereka mau mendonorkan darahnya ke salah satu orang ya, nggak tahu terkena apa gitu, yang pasti mereka mau mendonorkan. Jadi tadi itu udah cukup ramai gitu. Terus berapa lama ketika darahnya diambil itu mungkin sekitar 10-15 menit kali ya, sekitar segitu. Dan Ojicang tadi diambil satu tabung kayak gitu, satu tabung kayak gitu ya kurang lebih. Udah selesai, nanti ketika udah selesai nanti ya kita ngambil ini lagi. Nah, Ojicang diharapkan untuk datang lagi adalah di tanggal 23 Juli ya, di tanggal 23 Juli. Nah, di sini kan 23 Juli, berarti kan ini April, Mei, Juni, Juli. Sebenarnya 3 bulan ya. Cuma tadi kata dokter atau susternya gitu yang ngambil darah, nanti per 2 bulan bisa datang ke sini, dia bilang gitu ya. Nggak tahu Ojicang pikir yang benar yang mana, cuma kayaknya sih istilahnya batas minimalnya mungkin 2 bulan kali ya, tapi biar lebih aman 3 bulan. Makanya tadi untuk yang di sini ada 3 bulan, tapi kalau tadi si suster atau dokternya bilang kalau udah 2 bulan bisa datang ke sini lagi jika ingin berdonor darah lagi. Nah, lihatin di sini Ojicang udah 3 kali ya, di sini sudah 3 kali ya. Nah, sebenarnya untuk di sini Ojicang sebenarnya lebih dari 3 kali sih sebenarnya, karena ini kebetulan yang di satu tempat saja dulu ketika di perusahaan, terus juga waktu zaman kuliah kali ya, dulu pernah juga kalau nggak salah pernah kuliah. Kalau kuliah nggak tahu pernah atau enggak ya, karena dulu pas kuliah itu permasalahan utama Ojicang adalah berat badan ya, karena dulu berat badan Ojicang waktu kuliah kalau nggak salah sekitar 45 kalau nggak salah ya, itu kurus banget Ojicang 45. Kalau sekarang naik ya jadi 63-an seperti itu. Tadi sekitar 64 ya. Ya, paling itu saja ya cerita tentang Ojicang waktu donor darah saat bulan puasa. Semoga informasi ini bermanfaat. Minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.